Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 dari kelas 1C akan mempresentasikan bab 1 mengenai logika kalimat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Kumalasari. Pertama, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan atau universe of discourse merupakan himpunan semua objek yang dipaparkan dalam suatu pembicaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, semesta pembicaraan biasanya banyak diambil dari lingkungan sekitar kita. Menentukan semesta pembicaraan sebelum memulai pembicaraan sangatlah penting karena benar salahnya suatu pernyataan bergantung pada semesta pembicaraan yang telah ditentukan. Misalnya, kalimat ada bilangan terbesar bernilai benar apabila semesta pembicaraannya terdiri dari bilangan 0 sampai 10. Bernilai salah apabila semesta pembicaraannya semua bilangan real. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif disebut juga dengan kalimat pernyataan. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Kalimat deklaratif dianggap benar apabila suatu pernyataan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, dianggap salah apabila pernyataan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalimat deklaratif biasanya disingkat menggunakan huruf-huruf besar seperti A, B, C, dan sebagainya. Contoh dari kalimat deklaratif yaitu 16 habis dibagi 2, dan Pasar merupakan ibu kota Provinsi Bali, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konstanta. Untuk membicarakan suatu anggota dari semesta pembicaraan diperlukan sebuah nama yaitu simbol, tanda yang ditulis atau yang tanda yang diucapkan. Konstanta merupakan suatu simbol yang merupakan suatu unsur bahasa yang digunakan untuk menunjukkan anggota dari semesta pembicaraan. Adapun contoh konstanta yaitu pi, beberapa angka-angka misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat, denotasi dan designasi. Denotasi atau referensi objektif merupakan apa yang dilambangkan dari suatu lambang, sedangkan lambang itu sendiri disebut dengan designasi dari apa yang dilambangkan olehnya. Contohnya, designasi dari seorang pemuda adalah namanya, sedangkan pemuda merupakan denotasi dari nama itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Purwantini. Untuk materi selanjutnya akan membahas yaitu yang pertama variabel dan kalimat terbuka, yang kedua kalimat dan penghubung kalimat. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang variabel dan kalimat terbuka. Variabel adalah simbol yang melambangkan anggota sembarang dari semesta pembicara, di mana semestanya disebut daerah jelajah dari variabel tersebut. Semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan-bilangan asli. Sebagai simbol untuk menunjukkan anggota sembarang, dipilihlah huruf abjad akhir yaitu X, Y, dan Z. Misalnya, anggota sembarang X dan Y, maka berlakulah X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X min Y dikali X plus Y. Selanjutnya, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang mempunyai variabel sedemikian sehingga jika mensubstitusikan variabel tersebut dengan konstanta di dalam semesta pembicaraannya, kalimat terbuka menjadi pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Persamaan dan pertidaksamaan merupakan contoh dari kalimat terbuka. Contoh-contoh lain dari kalimat terbuka yaitu yang pertama, X merupakan bilangan prima, yang kedua, X lebih besar daripada Y, yang ketiga, X terletak di antara Y dan Z. Untuk selanjutnya, saya akan membahas kalimat dan penghubung kalimat. Ada 5 macam penghubung kalimat yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Contoh-contoh dari negasi, konjungsi, dan disjungsi yaitu perhatikan kalimat-kalimat berikut. Udara berawan, hari akan hujan. Kalimat-kalimat di atas dapat disingkat dengan huruf-huruf besar A, B, dan seterusnya, sehingga menjadi kalimat sebagai berikut. A.2 udara berawan, B.2 hari akan hujan. Kalimat-kalimat tersebut dapat digandengkan satu sama lain dengan menggunakan kata penghubung kalimat, yaitu yang pertama menggunakan kata tidak untuk negasi, yang kedua menggunakan kata dan untuk konjungsi, yang ketiga menggunakan kata atau untuk disjungsi. Bila disusun dengan 3 kata-kata penghubung tersebut, maka akan menjadi kalimat sebagai berikut. Yang pertama, tidak benar bahwa udara berawan. Yang kedua, udara berawan dan hari akan hujan. Yang ketiga, udara berawan atau hari akan hujan. Kalimat yang pertama merupakan negasi, kalimat yang kedua merupakan konjungsi, dan kalimat yang terakhir merupakan disjungsi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arda. Kenalkan, nama saya Komarda. Jadi, untuk materi selanjutnya yaitu implikasi material. Implikasi material merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Simbolisme logika notasi untuk implikasi adalah tanda panah ke kanan. Kalimatnya merupakan implikasi. A disebut anteseden dan B disebut konsekuen. Anteseden dan konsekuen tidak harus memiliki hubungan. Terdapat 4 cara membaca implikasi, yaitu pertama, jika A maka B, atau B jika A. Di sini saya berikan contoh. Antesedennya merupakan diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan B-nya bangun persegi. Jadi
Jika diagonalnya berpotongan saling tegak lurus, maka ia adalah persegi. Ia adalah persegi jika diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Jadi jika diagonalnya berpotongan tegak lurus, hanya jika itu merupakan bangun persegi. Sebab jika itu bukan merupakan bangun persegi, maka diagonalnya tidak memotong saling tegak lurus. Yang ketiga, A syarat cukup untuk B, sebab jika A terjadi, maka B pun terjadi. Yang keempat, B merupakan syarat perlu untuk A. Terjadinya B memang mutlak diperlukan untuk terjadinya A, sebab jika tidak B, maka juga tidak A. Berikutnya, inverse, converse, dan kontrapositif. Berikut merupakan gambar definisi dari inverse, converse, kontrapositif, dan tabel kebenarannya. Inverse merupakan implikasi yang diubah simbolnya dari A tanda panah ke kanan B menjadi A dengan garis horizontal di atasnya, tanda panah ke kanan, B dengan garis horizontal di atasnya, yang berarti jika tidak A, maka juga tidak B. Lalu converse disimbolkan dengan membalik implikasi, menjadi B tanda panah ke kanan A, yang berarti jika B, maka A. Lalu kontrapositif dengan disimbolkan B dengan garis horizontal di atasnya, tanda panah ke kanan, A dengan garis horizontal di atasnya, yang berarti jika tidak B, maka tidak A. Untuk selanjutnya, yaitu biimplikasi. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan tanda hubung bila dan hanya bila, jika dan hanya jika. Biimplikasi disimbolkan dengan satu tanda panah yang mengarah ke kiri dan juga ke kanan. Jika kalimat-kalimat pendukungnya bernilai sama, keduanya salah atau keduanya benar, maka biimplikasi bernilai benar. Berikut merupakan tabel kebenaran biimplikasi dan tabel kebenaran padanan biimplikasi dan implikasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Arya Swankastikayasa. Materi yang selanjutnya saya bahas yaitu ingkaran. Ingkaran atau yang disebut juga dengan negasi merupakan pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah, dan begitu pun sebaliknya. Misalnya, pernyataan semula bernilai benar, maka setelah pernyataan tersebut dinegasikan, pernyataan itu akan bernilai salah. Contohnya seperti kalimat, ikan bisa hidup di air. Kalimat tersebut bernilai benar. Namun jika kita negasikan, kalimatnya akan menjadi ikan tidak bisa hidup di air. Kalimatnya menjadi bernilai salah. Ada 4 jenis ingkaran. Yang pertama ada ingkaran konjungsi, yang memiliki nilai kebenaran yang sama dengan disjungsi dari lingkaran komponen konjungsi. Contohnya seperti kalimat 3 adalah bilangan prima dan 3 adalah bilangan ganjil. Ingkarannya yaitu 3 bukan bilangan prima atau 3 bukan bilangan ganjil. Untuk tabel kebenaran ingkaran konjungsi bisa dilihat di slide. Yang kedua yaitu ingkaran disjungsi. Merupakan ingkaran yang nilai kebenarannya sama dengan konjungsi dari ingkaran komponen-komponen disjungsi. Contohnya seperti kalimat, Rama membeli buku atau membeli makanan. Ingkarannya yaitu, Rama tidak membeli buku dan tidak membeli makanan. Untuk tabel kebenaran ingkaran disjungsi bisa dilihat di slide. Yang ketiga yaitu ingkaran implikasi. Pada tabel kebenaran implikasi, kita dapat mengetahui bahwa nilai kebenaran dari jika P terjadi, maka Q akan terjadi itu sama dengan P terjadi dan Q tidak terjadi. Contohnya seperti kalimat, jika Budi belajar matematika, maka Budi bisa menjawab soal matematika. Negasi dari kalimat tersebut yaitu, Budi belajar matematika dan Budi tidak bisa menjawab soal matematika. Untuk tabel kebenaran negasi implikasi bisa dilihat di slide. Yang keempat yaitu ingkaran biimplikasi. Untuk uraian mengenai ingkaran biimplikasi dan tabel kebenaran negasi biimplikasi bisa kalian lihat di slide. Untuk contoh dari ingkaran biimplikasi yaitu misalkan kalimat 3 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 3 habis dibagi 1 dan 3. Jika dinegasikan akan menjadi 3 bukan bilangan prima jika dan hanya jika 3 habis dibagi 1 dan 3. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu urutan mengerjakan operasi logika. Dalam mengerjakan operasi logika, terdapat ketentuan mengenai urutan kuasa operasi logika, di mana dalam pengerjaan operasi logika, kita harus menyelesaikan operasi logika sesuai dengan urutannya. Urutan kuasa operasi logika terdiri dari urutan yang pertama, terdapat negasi, yang kedua konjungsi, ketiga disjungsi, keempat implikasi, dan kelima biimplikasi. Adapun tujuan dari urutan kuasa operasi logika, yaitu untuk mengurangi banyaknya tanda kurung yang terdapat di dalam kalimat logika yang biasanya menggunakan banyak operasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, saya mewakili kelompok 1 mengakhiri presentasi dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.